Bapak ya. Bisa dibuka bukunya nak. Sambil dibuka bukunya, Bapak mau absen. Ini kelas 7 ya. Kelas 7 ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Bagus, sehat-sehat semua anak-anak SMP Negeri 21 Kecamatan Pulau Pisang. Ya, seperti Bapak bilang tadi, hari ini kita akan belajar yang namanya coding. Coding itu bahasa pemrograman website. Nah, itu coding ya. Coding. Kemarin sudah Bapak jelaskan sepintas apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu apa namanya? Kalau dia di sosmed itu disebut apa? Kalau di sosmed? Iya, AI ya. Artificial Intelligence ya. Nah, sekarang itu sudah diterapkan jadi mata pelajaran. Ya. Itu jadi mata pelajaran di SMP. Di SD juga sudah ya pengenalan. Nah, kita akan mempelajari kerangka berpikirnya dulu, kerangka berpikir komputasionalnya. Ya, topik pertama yang mau dibahas itu adalah kerangka berpikirnya anak-anak Bapak. Ini, coba lihat papan tulis, ada Bapak tulis apa gitu. Di bawah judul coding dengan kecerdasan artifisial. Bapak nulis apa di situ? Coba jawab semua serentak. Bapak jawab, Bapak menulis apa di situ? Masalah. Bukan ibu masalah yang di labu ya. Bukan ya, ini masalah. Baik, kalau ada masalah maka harus ada apa? Sebelumnya anak-anak Bapak tahu masalah? Tahu masalah ya. Semua orang pasti menghadapi yang namanya masalah. Kalau ada masalah, maka harus ada apa? Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Iya, harus ada solusi. Terima kasih kepada anak Bapak. Sinar ya? Azhar ya. Terima kasih anak untuk Azhar. Tepuk tangan untuk Azhar. Kalau ada masalah, maka harus ada yang namanya solution. Solution. Kalau ada masalah, maka harus ada yang namanya solusi. Apa sih solusi itu? Solusi itu adalah pemecahan masalah. Nah, di zaman modern, di zaman digitalisasi sekarang, kalau ingin menemukan solusi pemecahan masalah, maka harus efektif dan efisien. Di zaman digitalisasi sekarang, untuk menemukan solusi dari suatu masalah, maka diperlukan yang namanya apa tadi Bapak bilang? Untuk menemukan solusi, maka
arti fisika. Ya, ini. Dunia sekarang sudah digerakkan oleh data dan algoritma. Apa-apa data algoritma. Jadi penting untuk apa? Penting untuk berpikir apa? Berpikir komputasional. Coba semua. Berpikir tepuk tangan untuk kita. Berpikir komputasional. Ya, kita lanjut. Ya. Konseptual, karakteristik. Kalau dibilang karakteristik berarti ciri-ciri. Ciri-ciri berpikir komputasional. Ada berapa di slide itu? Ada berapa? Ada 4. Ada 4 ciri berpikir komputasional ya, Reksi. 1. Konseptual. Kalau dibilang konseptual berarti bukan hafalan. Berpikir komputasional bukan menghafal. Ya. Bukan menghafal, tapi apa? Harus konseptual. Ya. Berpikir komputasional itu enggak boleh menghafal. Harus konsep. Semua konsep. Ya. Semua ada konsepnya. Kalau fisika sering dikatakan kamu harus mengerti dulu konsepnya. Matematika itu adalah alat bantu. Itu kalau di fisika. Ya. Jadi kamu harus mengerti konsepnya. Bukan apa? Bukan menghafal. Dan yang kedua, harus berpikir ala manusia. Kalau dibilang ala manusia berarti berpikir secara manusia. Ya. Menerapkan cara manusia memecahkan masalah. Bukan hanya mengikuti instruksi mesin. Jadi kita jangan mengikuti instruksi mesin. Kita harus berpikir. Ya kan? Sekarang kan banyak kan mau ngerjain PR melihat Google. Mau melihat ngerjain PR melihat ChatGPT. Ada yang seperti itu? Ngerjain PR pakai ChatGPT. Banyak, betul tadi. Nah sekarang kita itu harus berpikir, ya, harus berpikir ala manusia. Jadi jangan kita tertelan bulat-bulat, jangan ditelan bulat-bulat yang dari mesin itu. Ya Alvin? Ya, jangan ditelan bulat-bulat dari mesin. Harus berpikir ala manusia. Yang ketiga, universal dan fleksibel. Kalau dibilang universal berarti umum, semua. Untuk yang muda, untuk yang tua, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa, untuk orang lansia, kakek nenek. Nah, itu berpikir komputasional adalah milik semua umur atau umum. Fleksibel artinya dia fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau dibilang fleksibel berarti tidak kaku, fleksibel. Dan yang keempat, solusinya terstruktur. Itu yang tadi Bapak bilang, terstruktur, ya, sistematis, ya kan? Siapa namanya? Bapak lupa? Beta ya, terstruktur ya, sistematis. Kita lanjut. Nah, ada 4 langkah utama berpikir komputasional.
besoknya, besok mau ke sekolah, menyusun pelajaran nggak di tasnya? Coba angkat tangan yang nggak menyusun, yang nggak menyusun, selalu salah bawa buku. Coba angkat tangan, masih kelas 7. Lalu salah bawa buku. Waduh, disusun enggak? Disusun enggak? Jadi kenapa salah? Jangan ulangi ya. Itu nggak berpikir komputasional namanya. Jadi besok misalnya ada pelajaran IPA, maka harus disusun dari hari ini. Itu berpikir komputasional. Langkah yang apa namanya? Kalau menyusun pola, langkah pengenalan itu berpikir komputasional. Nanti Bapak kasih tunjuk video ya, biar kamu lebih paham lagi pengulangan materi yang Bapak jelaskan itu. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu saat kalian mencari rute suatu tempat. Peta mana yang lebih mudah dibaca? Peta yang detail, yang ribet. Detail itu artinya ribet, semua dijelaskan. Ada warung kafe, ada warung tekwan, ada warung ambang, ada warung ini. Nah, itu yang detail. Atau peta sederhana yang hanya menunjukkan jalan utama. Jalan ke pasar, masuk jalan kebun sudadanya, itu ke kiri, dapat deh SMP Negeri 1. Mana yang lebih gampang dibaca? Peta yang detail atau peta yang sederhana? Ah, itu juga berpikir komputasional. Mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, abstraksi. Jadi yang nggak perlu diabaikan. Kita fokus jalan utamanya saja. Itu namanya adalah berpikir komputasional. Langkah yang apa? Nomor 3. Apa itu langkah nomor 3? Abstraksi. Ya. Abstrak. Yang terakhir, perancangan algoritma. Kalau membuat teh manis, coba saya kasih waktu 1 menit. Bisa nggak dituliskan langkah-langkah membuat teh manis? Coba tuliskan sebentar. Pernah buat teh manis nggak? Pernah buat teh manis nggak ini? Nah, coba tuliskan langkah-langkah membuat teh manis sebentar. 1 menit. Nggak pandai buat teh manis. Siapa yang nggak pandai buat teh manis tadi? Siapa nggak pandai? Sampingnya Azza, siapa namanya? Akila. Nggak pandai buat teh manis. Pandai kan? Udah, ayo. Apa langkah pertama membuat teh manis? Siapkan air panas. Lalu siapkan teh, gula, gelas. Itu kan langkah-langkahnya kan? Sendok. Udah siap semua, terus lalu diaduk. Dimasukkan dulu. Mau gula dulu boleh, air dulu boleh. Dah, baru di
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Ya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi keuangan bulanan, ya, tersesat, memilih karir, itu adalah berpikir komputasional juga, ya. Itu salah satu berpikir komputasional juga. Kita ulang, 20 detik mundur. Tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu Bapak bukan perlukan. nakut-nakuti. Kalian akan menghadapi industri 4.0 dan 5. Kalau kamu nggak cakap teknologi, berarti pergi kemana? Ke gua. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran ayat, Juga berpikir komputasional. adik, Misalnya pakaian ayah, ibu, handuk, dan spray lainnya. yang dipakai Ini semua. karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang Berpikir berbeda. komputasional. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan
masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata Ada ada satu contoh soal berpikir komputasional. Bahasa kerennya computational thinking. Ya, jangan salah-salah. Bahasa Inggrisnya computational thinking. Computational thinking. Bahasa Indonesianya berpikir komputasional. Nah, ini ada satu studi kasus. Ini semua nanti coba kasih pendapatnya. Ada satu studi kasus. Di dalam bus studi wisata, tahu bus wisata? Studi tour pakai bus, itu bus pariwisata. Ada 3 kelompok anak, ada tiga kelompok. Ya, bus berhenti pertama di restoran, di hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus. Di samping bus hanya ada satu tempat. Otomatis yang pergi ke restoran, yang pergi ke hotel, yang pergi ke museum, semua naruh barangnya di satu tempat, yaitu tempat penyimpanan koper samping bus. Hanya bisa dibuka satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bayangkan ada 3 tempat. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Ya, saya putar lagi. Kamu tahu kan pertanyaannya kan? 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Paham? Bisa dikerjakan? Atau diulang? Mana yang duluan? Yang mau dimasukkan sama supir busnya? Koper-koper yang mana yang mau dimasukkan duluan? Koper yang anak yang turun di restoran, atau koper anak yang di hotel, atau koper anak yang di museum? Mana yang terakhir? Yang pertama dimasukkan yang mana? Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oh, yang A. terakhir. Anak yang ini. Nah, koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Ayo, ada yang jawab yang manapun? Coba angkat tangan. Yang jawab yang manapun. Ada yang jawab? Hah? Yang mana? Enggak, Bapak nanya. Yang jawabannya yang manapun boleh siapa? Ada yang jawab dodol? Yang jawab dodol itu dia tidak berpikir komputasional, asal aja. Masukkan yang mana aja jadilah. Yang mau ke museum duluan nggak apa-apa. Yang ke restoran duluan nggak apa-apa. Apa yang terjadi kalau tidak berpikir komputasional? Siapa yang repot nanti? Yang repot supir. Yang dimasukkannya yang pertama yang dimasukkan ke hotel, padahal yang turun pertama itu adalah restoran. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Yang manapun boleh. Anak yang ingin pergi itu ke dalam tempat penyimpanan. Ya, yang mana yang pertama yang terakhir dimasukkan? Koper dimasukkan ke mana? Koper mana yang terakhir yang dimasukkan? Koper terakhir di mana? Koper
LKPD di atas meja, silakan kerja berdiskusi. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Yuk semua diskusi, bantu. Jangan ada yang nggak aktif, semua harus aktif. Ya, LKPD-nya udah Bapak bagi satu kelompok. Dituliskan namanya, Bapak kasih waktunya sekitar 20 menit ya. Ya, Bapak kasih waktunya 20 menit untuk berdiskusi. Nanti ada kelompok yang presentasi ya. Ya, yang sudah selesai silakan presentasi ke depan, dibacakan hasil kerja kelompoknya. Nama lengkapnya tulis di situ. Ayo semua. Ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, yuk. Yang terlanjur tulis nama panggilan nggak apa-apa. Ayo. Ya. Hah? Udah tambahin aja di bawah. Sampingnya boleh. Sampingnya juga boleh. Ayo diskusi. Ayo. Ya, tulis dulu namanya. Silakan berdiskusi. Ya silakan berdiskusi semua. Ada masalah? Oh, tulisnya di buku, di kertas 2 lembar, di kertas 2 lembar, ambil kertas 2 lembar. Nanti kita presentasi. Tuliskan di kertas 2 lembar ya. Presentasi.
Ambil lagi di sini dua, satu di sini, satu di sini. Ayo. Ayo sini. Suruh nyerap. Sini. Oh, cewek. Udah, sini cowok, sini cowok. Oke, siapa yang mau jadi moderator? Membuka. Teman-teman, dengar Pak. Ngomong ini. Teman-teman sama saya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 nama saudara ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami dibacakan oleh terus nanti kan banyak boleh dibantu teman yang lain oleh gitu. 3 orang boleh membaca. Oke, ayo. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo buka. Betaria bisa buka. Udah betaria aja. Buka. Moderator. Ayo. Tepuk tangan sekali lagi. Ada yang bisa jadi moderator di sini, bantu dulu. Bisa jadi moderator. Okta bisa? Siapa? Ada yang bisa jadi moderator, bantu dulu. Membuka. Kalau dia apa MC. Seperti konten MC. Yang bisa itu kalau mau ngomong itu MC kan? Nah, ayo. Ayo buka. Teman-teman, ayo tepuk tangan sekali lagi.
piket Senin Jumat. Langkah 3, menghitung jumlah total siswa dan jumlah hari piket yang dibutuhkan. 22 orang siswa atau 66 hari, 3 atau 4 orang per hari. Langkah 4, mencatat siswa yang memiliki jadwal khusus, misalnya tidak bisa piket di hari tertentu. 2. Pengenalan pola dan abstraksi, mencari pola dan ada pola bisa kalian temukan dari masalah ini. Contoh jumlah orang yang piket sekali, nama siswa yang mulai diatur dan lain-lain. Pola jumlah siswa yang piket setiap hari Senin selalu sama, yaitu 3 atau 4 orang. Siswa harus mendapatkan data piket yang sama. B. Informasi apa saja yang benar-benar penting untuk menyelesaikan masalah ini. Informasi yang tidak penting bisa diabaikan. Informasi penting: daftar nama siswa, hari piket yang tersedia Senin sampai Jumat, jumlah orang yang dibutuhkan sehari, dan pengecualian jadwal khusus siswa. Algoritma menyusun langkah-langkah penyelesaian. Sekarang susunlah langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan terstruktur untuk membuat jadwal piket tersebut. Langkah 1, buatlah tabel dengan kolom hari dan kolom nama siswa. Langkah 2, masukkan nama-nama siswa yang tidak memiliki jadwal khusus secara acak ke dalam tabel. 4 orang per hari, sampai semua terisi. Langkah 3, periksa kembali jadwal dan masukkan nama siswa dengan jadwal khusus ke hari yang tidak bertabrakan dengan kegiatan mereka. Langkah 4, pastikan setiap siswa mendapatkan jatah piket yang sama rata. Jika ada yang kurang, pindahkan satu siswa dari hari yang sudah terisi penuh. Langkah 5, tampilkan jadwal yang sudah rapi dan jelas di papan pengumuman kelas. Terus Diskusikan dampak positif dan negatif. Diskusikanlah apa saja dampak positif dan dampak negatif yang mungkin terjadi jika jadwal piket ini dibuat dalam aplikasi digital. Dampak positif: 1. Lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Sebuah aplikasi bisa mengirimkan notifikasi pilihan secara otomatis. 2. Jadwal bisa diperbaiki dengan cepat jika ada perubahan. 4. Bisa mengurangi penggunaan kertas. Dampak negatif: 1. Tidak semua siswa memiliki smartphone atau modem internet. 2. Siswa bisa menjadi terlalu bergantung pada aplikasi dan lain diperhatikan ya. menjalankan jadwal secara manual. 3. Berpotensi menimbulkan masalah privasi jika data siswa tidak dilindungi dengan baik. Sambil dibaca hasil presentasi kalian. Sambil dibaca presentasinya. Menurut kalian
Bapak tutup, ya. Bapak tambahi sekalian Bapak tutup. Hari ini kita belajar tentang kerangka berpikir komputasional. Silakan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi kelompok 1. Ya, bagus. Diskusinya hari ini luar biasa. Ya, anak-anak Bapak semua aktif, semua sudah melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sangat bagus. Nah, itulah pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di pertemuan pertama ini. Apa tadi judulnya? Judulnya adalah berpikir secara komputasional, bukan komputer, ya. Berpikir komputasional tidak memerlukan komputer, tidak melulu memerlukan komputer, tidak melulu memerlukan yang namanya apa? Internet, ya. Berpikir komputasional diperlukan oleh semua orang, bukan hanya programmer, ya. Berpikir memecahkan masalah dibutuhkan oleh siapa? Berpikir secara komputasional diperlukan oleh manusia atau semua orang, ya kan? Angel, ya? Ya, Anjani, ya, Anjani. Berpikir komputasional diperlukan oleh semua orang. Contoh seperti ini apa? Boleh? Berpikir komputasional. Siapa aja yang butuh? Siapa? Hah? Semua orang, contohnya. Bukan. Yang sudah kita pelajari tadi, siapa aja? Hah? Lansia. Tadi. Studi kasus. Anak-anak, iya. Yang studi kasus tadi. Siapa? Yang kalau salah menurunkan koper. Supir bus, ya. Supir bus. Anak-anak, orang tua, semua harus berpikir secara komputasional. Karena di perkembangan zaman digitalisasi sekarang, kalau kamu nggak mau berpikir komputasional, maka pergi kemana? Ke goa, ya. Baik, terima kasih. Itulah pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Selamat